Halo guys, ketemu lagi dengan Amiwan channel tutorial dan edukasi. Apa kabar kalian semuanya? Terima kasih masih selalu mau menyimak video-video saya. Ya, walaupun sedikit, saya yakin pasti ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang beberapa hal yang masih sering dilakukan oleh para youtuber pemula. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh mereka dan rata-rata mereka tidak paham, tidak tahu. Oke, agar lebih manfaatnya silahkan like, subscribe, dan selalu bunyikan loncengnya agar kalian tetap mendapatkan manfaat dari video saya dan mendapatkan notifikasi video-video terbaru saya. Oke, yang pertama akan kita bahas beberapa kesalahan para youtuber pemula, yaitu yang pertama, kebanyakan mereka youtuber pemula itu tidak paham algoritma YouTube. Gimana cara kerja YouTube, apa saja aturan yang sudah ditetapkan, apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan. Nah, itu mereka rata-rata tidak paham, hanya bikin video lalu diupload sebarang video. Nah, pada akhirnya begitu mereka kena masalah, entah yang kena copyright, backclaim, atau mungkin yang kena pelanggaran karena tidak mematuhi pedoman komunitas, sehingga begitu mereka kena masalah itu akhirnya bingung dan baru bertanya-tanya gimana ya cara mengatasinya ya, gimana solusinya ya, seperti itu. Sehingga sebenarnya kita juga nggak perlu terlalu paham totalitas ya, karena membaca itu kadang menjadi sesuatu yang menjemukan buat kita. Padahal sebenarnya itu juga perlu ya, untuk memahami aturan YouTube seperti apa itu kita memang harus mau baca, harus mau belajar. Tapi ternyata memang kebanyakan kita malas untuk baca. Pada akhirnya ya seperti itu, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan channel, untuk mengembangkan channel itu menjadi terhambat karena lagi-lagi ketidaktahuan itulah menjadi ujung sehingga channelnya tidak berkembang. Jadi memang kalian harus paham benar tata cara upload video ya. Satu, yang pertama, tema video kalian itu memang harus jelas ya, temanya apa, dan harus konsisten di sana. Dan cara uploadnya kalian juga harus paham bagaimana mengisi judul, bagaimana mengisi deskripsi, bagaimana mengisi hashtag ya, bagaimana agar video Anda bisa terlihat di beranda orang lah. Hal-hal seperti ini kalau Anda tidak mempelajarinya ya, termasuk trust dengan para subscribe-nya, engagement-nya harus jadi ya. Ini sesuatu yang memang harus kalian pelajari totalitas ya. Kalian kalau memang masuk ke YouTube tidak boleh asal-asalan, karena hasilnya nanti akan kelihatan. Kalau ada asal-asalan, sulit untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ujung-ujungnya mau monetisasi aja susah gitu. Yang kedua, kurangnya pemahaman tentang kompetisi ya, kompetisi di YouTube. Nah, kompetisi di sini kalian memang harus memahami video kalian ya. Ketika Anda membuat satu judul video ya, Anda membuat satu judul video itu tentunya di sana Anda harus paham SEO. Apa itu SEO? SEO itu kata kunci ya. Ketika Anda membuat video tidak memahami SEO ya, Anda akan sulit bertarung dengan mereka YouTuber besar. Anda coba lihat YouTuber besar yang yang subscribe-nya sudah ratusan ribu, ratusan juta gitu. Anda lihat ke sana, judulnya seperti apa? Anda jangan melawan, Anda jangan bikin judul sendiri yang menurut Anda bagus. Padahal sebenarnya algoritma itu nanti akan mengumpulkan judul-judul yang sudah bagus ya. Ketika YouTuber besar, Anda coba lihat di sana judulnya apa, kata kuncinya apa. Nah, Anda bikin yang semirip itu. Tidak harus pas banget, tapi mirip-mirip. Artinya judul itu ketika nanti Anda bikin itu oleh algoritma akan dikelompokkan. Misalkan judul itu seperti ini, tips cara mudah. Anda bikin judul yang mirip, tips cara cepat. Nah, hampir sama, tapi kan maknanya nanti akan masuk juga, akan mengelompok ke sana gitu. Jadi mirip aja, bikin yang mirip, bikin yang bisa terkelompok ke dalam judul itu. Oke, kesalahan nomor 3, video kamu tidak ada muka kamu. Nah, ini Anda itu punya value ya, value Anda itu wajah Anda itu tidak akan ada yang menyamai. Jadi jangan ragu untuk tampilkan wajahnya ya, karena YouTube ini seperti acara televisi ya. Ketika kamu tampil dengan mukamu, apapun itu kondisinya, Anda yakin Anda punya wajah yang dianugerahkan oleh Yang Maha Kuasa ini
adalah value yang tidak akan Anda sama dengan orang lain. Jadi tampilkan wajahmu agar orang percaya bahwa kamu memang YouTuber yang bisa dikenal, YouTuber yang memang ketika Anda diikuti itu, pemirsa Anda itu tahu siapa Anda, jati diri Anda, wajah Anda. Nah gitu loh. Sehingga ketika Anda sudah bisa tampil seperti itu, dengan sendirinya nanti kepercayaan trust para subscribe ini akan bertambah. Nah, makanya nilai tambah ini yang harus Anda jadikan pedoman agar channel Anda bisa berkembang, ya. Jadi jangan ragu untuk tampilkan wajah kamu, karena itu value yang Anda miliki. Orang lain tidak akan sama dengan Anda. Walaupun mungkin konten Anda sama, isi video Anda sama, tapi tampilan Anda sudah berbeda dengan orang lain. Itu tidak akan kena pelanggaran, ya. Yang keempat, kesalahan yang keempat itu Anda tidak memakai suara Anda. Nah ini, dalam satu video itu selain wajah, Anda juga harus menampilkan suara, voice, ya. Karena jika Anda hanya memakai suara dubbing atau suara orang lain, ya pada akhirnya itu bisa nanti kena pelanggaran copyright juga, ya. Makanya seperti channel besar yang mereka re-upload video-video mungkin tentang motivasi dan lain sebagainya, itu mereka isi naratornya itu masih pakai suaranya sendiri, sehingga orang mengenali walaupun tidak tahu wajahnya. Ketika suara itu ada dan itu berulang terus di channelnya, orang lama-lamaan akan mengenali, oh channel ini memang dia tidak tampil wajah tapi suaranya jelas itu, dan setiap kali videonya tampil suaranya tidak berubah, suaranya juga itu. Nah itu makanya algoritma akan mengenali bahwa Anda ini adalah channel yang memang tidak tampil wajah tapi ada suaranya, dan suara ini tidak akan bisa disamai oleh orang lain karena tiap orang punya suara yang berbeda, ya. Jadi jangan sampai Anda melupakan, jangan sampai Anda juga tidak yakin dengan suara Anda sendiri. Ah, suara saya itu jelek, nggak pede saya. Ya nggak masalah, sejelek apapun itu suara kamu, pakai dalam video kamu. Nanti orang akan mengenali dirimu dari suaramu, begitu. Paham ya? Kesalahan yang kelima yaitu Anda membuat video dengan editing yang asal-asalan atau amburadul. Ya, namanya kita bikin satu video, satu tayangan, dari proses kita merekam itu pasti ada editing, ya. Tanpa editing, saya yakin hampir semua YouTuber atau content creator itu kata-katanya belepotan. Setiap video pasti melalui editing, ya. Karena dengan editing, suara atau hasil rekaman kita yang kurang bagus bisa kita sesuaikan, bisa kita benahi, kita potong yang tidak perlu, kita buang yang tidak penting, ya. Kita minimalisir kesalahan-kesalahan, sehingga begitu selesai edit itu hasilnya cemerlang, hasilnya luar biasa. Hasilnya dari kata-katanya tidak ada tipe-tipe, didengarkan juga jelas, bicaranya juga berurutan, disimak juga enak, nah, seperti itu. Jadi editing ini salah satu hal yang tidak bisa Anda sepelekan, dan ini harus menjadi target, ya. Target dari satu tayangan video Anda itu, yang pertama harus Anda edit, yang kedua harus Anda amati. Ketika sebelum upload itu Anda simak ulang, apakah ada kesalahan, apakah ada klip-klip yang memang belum pas. Nggak perlu dengan efek-efek yang bagus atau seperti YouTuber besar, ya, nggak perlu juga. Yang terpenting apa isi konten video Anda jelas, narasinya jelas, ya, kata-katanya tidak tipe-tipe, didengarkan oleh audiens itu juga jelas. Nah, yang terpenting itu. Yang keenam, Anda tidak mengamati analitik, ya. Analitik ini adalah jembatan agar channel kamu berkembang. Anda lihat di retensi penonton, siapa penonton Anda, dari mana asalnya, gendernya apa, dan tipe-tipe video apa yang disukai itu ada di sana. Jam berapa Anda upload yang banyak penonton, itu yang perlu Anda amati, gitu. Ketika Anda upload video di jam-jam tertentu dan ternyata itu booming penonton, Anda harus optimasi ke sana. Oh, ketika saya upload di jam sekian ternyata penontonnya lebih banyak, tapi ketika saya upload di jam sekian penontonnya lebih sedikit, ya. Itulah perlunya kita mempelajari analitik. Dengan kita mempelajari analitik ini, kita tahu bahwa pemirsa kita itu suka menonton atau mereka punya waktu untuk menonton itu di jam-jam sekitar itu. Makanya ini menjadi pelajaran penting bagi kalian agar channelnya berkembang. Anda harus mengamati analitik, Anda pelajari itu semuanya. Kalau memang ternyata Anda punya pemirsa di luar negeri, ya, Anda harus optimasi bagaimana caranya channel Anda bisa ditonton oleh orang luar negeri. Nah, salah satunya Anda boleh lihat video saya ini. Di sini dibahas bagaimana Anda bisa upload
video agar ditonton oleh orang luar negeri ya. Yang nomor 7 adalah tentang thumbnail. Satu kesalahan ketika Anda membuat satu tayangan video, thumbnail Anda kurang bagus. Anda membuat thumbnail yang tidak menarik ya. Thumbnail ini mewakili dari isi konten video kalian. Makanya ketika thumbnail Anda itu bagus dan rating video Anda itu tertinggi, dengan sendirinya orang akan lebih banyak klik ke sana. Tapi misal video Anda itu berada di rating tinggi, tapi thumbnail Anda itu tidak mendukung, tidak cocok dengan isi videonya, orang juga akan malas untuk klik, karena thumbnail ini bisa mewakili emosional dari isi video itu. Ketika videonya belum diklik, tapi dari tampilan thumbnailnya yang begitu jelas, tidak terlalu ruwet ya, artinya jelas itu warna, tulisan, tema, dan juga apa ya, kata-katanya itu bisa memancing emosi untuk klik. Nah, itu yang terpenting. Makanya urusan thumbnail, jika kalian tidak paham, kalian harus belajar. Anda bisa melihat beberapa video saya yang sudah ada seperti apa thumbnailnya, minimal bikinlah seperti itu, karena Anda bisa bikin yang lebih bagus lagi, itu lebih baik. Tapi syaratnya memang kita harus belajar bikin thumbnail yang bagus seperti apa. Ya, kalau Anda belum bisa menggunakan aplikasi untuk membuat thumbnail yang berbayar, pakai yang gratis juga apa-apa. Itu bukan sesuatu yang keharusan kita harus membeli aplikasi yang berbayar, karena bagi YouTuber pemula sesuatu yang berbayar itu pasti menjadi ini ya, ada menjadi kayak saya seperti ngomong, karena hasil belum dapat kalau banyak pengeluaran, pasti ya orang juga akan mikir ya. Jadi perhatikan soal thumbnail ya. Kesalahan nomor 8, Anda tidak konsisten dalam upload video ya. Upload video itu minimal ya, minimal seminggu sekali lah. Kalau tidak ya setidaknya seminggu 3 kali, per 2 hari atau per 3 hari. Kalau Anda hanya upload video 1 bulan sekali, Anda akan kehilangan pemirsa, dan algoritma itu juga tidak akan merekomendasikan video kalian. Makanya konsistensi Anda sebagai seorang YouTuber ini harus Anda pasang dari awal. Kalau Anda hanya upload video semaunya sendiri, selonggarnya, ya, nggak akan jadi. Anda tidak akan jadi seorang YouTuber yang dikenal orang. Kesempatan untuk muncul di beranda itu pun akan kalah dengan yang lain. Anda perlu tahu bahwa setiap menitnya itu secara akumulasi sedunia per menit itu ada sekitar 5.000 video, 500.000 video diupload. Bayangkan Anda bertarung dari sekian banyak orang upload video. Kalau Anda hanya upload selonggarnya, ya ujung-ujungnya nggak akan jadi, channel Anda nggak akan berkembang. Nah, itu yang harus Anda pahami, perlu dipahami, dan Anda harus mengantisipasinya. Kesalahan nomor 9, Anda tidak konsisten dalam satu niche ya. Video atau channel yang satu niche, satu tema, dan konsisten di situ, maka itu akan cepat direkomendasikan oleh YouTube. Anda membuat satu channel tentang tutorial, tentang edukasi, tentang YouTube, ya Anda harus tetap di situ, optimasi terus masalah bagaimana mendapatkan subscriber, bagaimana cara mendapatkan viewer, bagaimana cara editing yang benar, dan segala sesuatu tentang YouTuber. Kalau Anda punya niche tentang kuliner, ya Anda upload produk-produk kuliner, masakan-masakan yang sesuai dengan niche tentang kuliner, jangan campur aduk gitu. Karena ketika Anda upload video campur aduk, maka algoritma YouTube itu tidak akan merekomendasikan, dan video Anda, channel Anda tidak akan berkembang. Ya, makanya coba perhatikan Anda sudah berapa waktu di YouTube, sudah berapa video Anda upload, dan berapa besar kenaikan Anda, rating Anda ada di mana, ya, ratingmu sudah sampai di mana, video kamu yang direkomendasikan YouTube sudah berapa, sudah akan monetisasi lah. Itu pertanyaan yang memang harus Anda jawab, dan disinilah salah satu materi yang perlu Anda perhatikan agar video atau channel Anda segera berkembang. Kesalahan nomor 10, Anda tidak mereview video Anda ya. Anda perhatikan di kolom komentar, ketika ada komentar dari pemirsa atau dari subscribe Anda harus menjawab ya. Anda harus memberikan tanggapan yang baik, Anda harus mendengarkan mereka. Ketika ada kritik, saran, Anda harus mau membuka hati, mau menerima, karena yang tahu kualitas kita, yang membaca diri kita itu orang lain, bukan Anda sendiri. Kalau menurut Anda mungkin Anda bagus ya dalam penyampaian, konten Anda bagus, tapi penilaian orang lain beda.
Jadi saran dan kritik dari orang lain itu tetap harus Anda perhatikan. Karena dengan saran dan kritik dari mereka itu tujuannya untuk membangun kita akan menjadi lebih baik. Jadi permasalahan ini, mereview ulang channel atau video-video yang sudah tayang ini sangat penting agar apa kedepannya channel kita semakin baik, tampilan kita semakin baik, tayangan kita semakin baik, mungkin juga dari voice semakin baik, pencahayaan semakin baik, kualitas videonya semakin baik. Nah itu perlu mereview ulang ya, apa yang menjadi saran dan kritik dari pemirsa itu Anda harus mendengarkan. Kalau itu ternyata positif, Anda lakukan agar menjadi lebih baik. Kesalahan yang ke-11, Anda kurang realistis. Artinya gimana? Kalau Anda masih pemula, Anda jangan terlalu banyak berharap ya. Ketika Anda masih pemula, Anda masih upload beberapa video yang memang videonya belum banyak, ya jangan terlalu berharap subscriber Anda atau viewer Anda banyak. Ada tata caranya ya. Anda coba simak video saya yang ini. Di sini akan dijelaskan bagaimana Anda bisa optimasi channel Anda dan video Anda itu agar banyak penonton. Prosesnya seperti apa? Harus berapa waktu? Sejumlah video berapa untuk awal-awal kita masuk ke YouTube itu semuanya dibahas itu. Jadi ketika Anda realistis, Anda masih pemula dan belum banyak penonton, belum banyak subscribe, belum banyak viewernya, ya Anda harus sabar. Ya, Anda harus sabar. Jangan pengharapannya terlalu tinggi padahal kerja Anda belum seberapa. Makanya Anda harus realistis dengan apa yang sudah Anda lakukan. Toh pada intinya nanti hasil tidak akan mengkhianati perjuangan. Itu yang harus Anda pegang sebagai prinsip. Ketika Anda mau berprinsip seperti itu, sehingga dalam rangka Anda menjadikan YouTube ini berani berproses dari awal. Ketika proses Anda jalani dengan baik, Anda akan mendapatkan manfaat dan hasilnya. Kesalahan nomor 12, Anda selalu banyak alasan. Kondisi Anda jadikan sebagai alasan. Jadi terlalu banyak alasan ini adalah momok yang akan menghantui ya. Tidak perlu kita harus segala sesuatunya sempurna, tidak. Anda bisa nge-YouTube dengan kondisi apapun. Punya HP kentang, Anda yakin, Anda optimasi, Anda belajar YouTube-nya sambil jalan, nanti diperbaiki. Jangan menuntut segala sesuatunya sempurna. Harus punya alat yang canggih, harus punya kamera yang super bagus, harus punya alat pendukung lain, harus punya kru dan lain-lain. Capek ya. Gini loh, memulai sesuatu itu dari kondisi nol. Ya, Anda akan tidak punya beban. Ya enggak? Kondisi apapun itu coba mulai. Anda tahunya hanya seperempatnya saja, nggak masalah. Anda bikin video, upload video sesuai dengan kemampuan. Kalau ada kurang bagus, itu biasa. YouTuber pemula video pertama, kedua jelek itu lumrah. Karena apa? Dia baru belajar. Orang belajar kok langsung sempurna nggak mungkin. Jadi jangan sampai hanya mengandalkan kekurangan itu menjadi alasan. Itu menjadi satu kesalahan yang akhirnya Anda tidak bisa berkembang. Makanya bimbingin saya. Mulailah dari kondisi yang Anda saat ini. Kondisi apapun Anda mulai, tentukan match Anda, terus optimasi. Kalau Anda yakin di tema itu, belajar terus tentang tema itu. Cari video serupa tentang itu. Anda bikin videonya sendiri versi Anda. Terus optimasi, bikin video sebanyak mungkin. Di video saya yang ini menceritakan hanya membuat handicraft, kerajinan tangan. Produknya dari sekitar rumah, entah itu botol bekas dan lain-lain. Penghasilannya sekarang per bulan itu 300 juta. Bayangkan. Tapi apakah semua itu seketika langsung dapat? Tidak. Dia berproses selama 3 tahun. Ya, 3 tahun akhirnya dia mendapatkan hasilnya. Tapi dia konsisten. Upload videonya tiap hari. Kalaupun tidak ya 2 hari sekali. Terus konsisten. Dan ketika konsisten ini menjadi habit Anda akan menemui hasil itu di depan mata pada saatnya. Jadi jangan berpikir indah pada waktunya tapi Anda hanya berpangku tangan, hanya santai-santai. Ya, itu kelamaan tidur. Ya. Jadi ingat, tidak ada sukses tanpa proses. Ya. Kalau Anda berani berproses, jangan terlalu banyak protes. Oke? Jika video ini bermanfaat, silahkan like, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari saya. Oke, terima kasih.